Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Sejalan dengan kemaslahatan orang banyak, itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa? I2 income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimacy ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah, kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Enggak pakai joki kita, Pak. Berkaca dengan pengalaman Bapak di Kementerian Pendidikan dan Pemerintahan serta amanah lainnya, bagaimana sikap Bapak dalam mempertahankan visi, misi, serta integritas ketika berada di role tersebut agar tidak mudah disetir atau didikte pada sistem yang saat ini sudah banyak menormalisasikan hal-hal yang tidak wajar? Rasanya kayak lagi ujian dokter nih. Saya ujiannya beneran loh waktu itu. Salam logika. Melihat pidato Pak Anies Baswedan kemarin di UGM, waduh, langsung dah pidato pemimpin Konoha terbanting. Pidato Pak Anies Baswedan begitu rapi, berwibawa, teratur, dan audiens yang hadir semuanya tepuk tangannya natural. Semua merasa terlibat. Ceramah Anies Baswedan yang dilakukan masjid UGM beberapa waktu yang lalu itu cukup viral dan membuat pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Karena dalam ceramahnya itu, Anies dinilai menyinggung Prabowo Subianto sekaligus menyinggung Jokowi terkait dengan isu-isu politik yang cukup strategis. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dalam ceramahnya di Masjid UGM, Anies mengatakan ada semacam 3 cara untuk mematikan demokrasi. 1, mematikan demokrasi itu dengan cara mengubah aturan main. Nah, Anies sepertinya ingin menyinggung bahwa di negara kita, khususnya pemilu 2024, ada aturan main yang diubah. Tentu melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu terjadi di era Pak Jokowi jadi presiden, di mana seseorang yang tidak cukup umur terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, tiba-tiba bisa maju dan kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang disebut oleh Anies sebagai cara untuk mematikan demokrasi. Ketika Anies bicara ini, tentu yang dituding itu adalah Jokowi, bukan presiden yang lain. Yang kedua, cara mematikan demokrasi itu adalah menghilangkan atau mengeliminasi para kompetitor dan para pesaing.